Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Anggar, Bapak Isan, kami mau mempresentasikan hasil proyek kami asesmen 1 dari mata kuliah pemrograman mobile. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Ada saya, Adwa Sobah Lamin Pakayah, ada Muhammad Naufal Ramadan, dan ada Jamaluddin Al-Ansori. Di sini kami sepakat untuk mengambil proyek tentang website Flutter shopping. Boleh kita mulai dari Mendat. Untuk sesi Mendat saya serahkan kepada teman saya, rekan saya, Muhammad Jamaluddin Al-Ansori. Aplikasi ini. Nah, kemudian di sini ada selanjutnya widget selanjutnya yaitu ada Void Main Run App. Nah, Void Main ini sangat dibutuhkan karena jika tidak ada Void Main ini aplikasi maka tidak akan berjalan atau error. Nah, kemudian ada class My App, yaitu class yang mana sangat diperlukan karena di sini stateless widget. Nah, karena class yang mana dibungkus oleh stateless widget. Stateless widget itu widget yang tidak akan berubah. Baik, selanjutnya yaitu ada widget build material app. Nah, material app ini material yang mana sangat di dalamnya ada material-material ya. Kemudian ada class homepage. Class homepage ini ialah class yang mana di halaman utama yaitu dibungkus oleh stateful widget. Stateful widget ini biasanya dipakai karena stateful widget memiliki stateful yang bisa berubah kapanpun. Oke. Selanjutnya yaitu ada class homepage, kemudian ada current index. Nah, current index ini ialah berupa dengan 0, yaitu di sini ada home screen dan profile screen. Nah, maksudnya dari current index ini ialah home screen itu berupa 0 dan profile screen itu berupa 1. Nah, kemudian ketika ditambahkan lagi halaman baru, dia menjadi halaman kedua. Oke, selanjutnya yaitu kita membahas di sini ada widget build scaffold. Nah, scaffold ini adalah struktur layout yang ada pada Flutter ini. Di sini banyak ada materialnya, yaitu ada body, bottom navigation, current index, one tab, select item, kemudian ada bottom navigation. Nah, bottom navigation ini ada bagian dari bottom navigation ini adalah bottom yang mana dia berada pada di bawah, yaitu ada home dan bottom navigation, yaitu ada juga profile, yaitu berupa bottom di bawah. Baik, selanjutnya home screen. Ya. Baik, terima kasih Saudara Jamaluddin Al-Ansori untuk waktunya. Oke, baik, selanjutnya saya Noval akan menjelaskan untuk halaman utama, yaitu home screen ya. Di sini kita bisa lihat teman-teman ada import package Flutter atau material .dart.
yang dimana ini sebagai untuk semua widget dasar ini, 3 ini itu tuh sebagai widget dasar dari Flutter itu sendiri. Kemudian di sini ada kelas home screen. Nah, ini deklarasi kelasnya. Nah, home screen ini digunakan sebagai halaman utama toko kita. Nah, kemudian karena kita menggunakan stateful widget tadi yang telah dijelaskan oleh saudara Jamaluddin Alansori, karena stateful itu terbagi menjadi 2 ya teman-teman. Jadi ada stateful, stateless, dan ada stateful. Yang dimana stateful itu dia dapat berubah sewaktu-waktu, dan kalau stateless itu dia paten hukumnya dan tidak bisa dirubah. Nah, kenapa di sini ada stateful widget? Karena ada perubahan data, tambah dan hapus di aplikasi kami nanti, gitu. Maka digunakanlah stateful widget. Kemudian state-nya ini dikelola oleh home screen, yang dimana ini hanya persingkatan kata saja gitu. Yang kalau misalkan kita tetap menggunakan stateful widget, jadinya stateful widget home screen, dan itu adalah yang salah gitu. Dan yang benar adalah state, karena kita menggunakan stateful state, jadinya adalah home screen state, seperti itu. Kemudian kita masuk ke variabel awal. Di sini ada iSelected sama dengan 0, di mana ini tuh yang menentukan kategori produk yang sedang dipilih. Nah, mana ini, oke. Mana? Produk ini ya. Nah, iSelected ini dia menentukan kategori produk yang sedang user pilih, seperti itu. Untuk highlight, tombol, dan kategori. Nah, untuk all produknya sendiri itu daftar produk dalam bentuk list. Dan di sini sudah ada 2 contoh ya. Nah, ID-nya di sini itu hanya menandakan ibaratnya identity aja. Identity dari sebuah produk yang ada di aplikasi kami. Yang pertama, Naik Air. Bisa dilihat teman-teman, ada Naik Air Red. Nah, itu ID-nya 1. Dan yang kedua ada, di ID kedua ada NCF Dead. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Nah, kemudian ada controller. Mana controller? Mana? Nah, Oke, di sini ada controller untuk input tambah produk. Kita masuk ke input tambah produk. Yang dimana controller ini digunakan untuk mengambil data, atau mengambil teks tadi dari text field saat user menambah produk tadi, user menambah produk di atas tadi yang ada ID-nya tadi. Nah, untuk post name sendiri, mana post name? Price, name price. Sorry. Oke, nama produk. Nah, untuk untuk di sini kita lihat ada name controller, ya kan. Nah, ini tuh nah, di sini kan bisa dilihat ya teman-teman. Di sini tampilan dialog ada judul, isi, dan tombol aksi ya teman-teman. Nah, di sini title-nya, isinya tulisannya adalah tambah produk baru. Kemudian menampung konten kolomnya ini tuh menampung 2 text field, nama dan juga price, yang muncul pada saat pop up nanti. Nah, main access ini adalah ukurannya, ya kan? Nah, min itu style untuk menghitung tinggi dialog itu sendiri, ukuran tinggi dialog itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada saat tombol tambah ditekan, akan muncul alert dialog.
yang berisi 2 input yang tadi muncul di pop up ya teman-teman. Yang itu ada yang nama di situ ada text field berupa nama dan harga. Kemudian ada tombol simpan juga yang dimana menambahkan produk baru ke alt produk dengan set state seperti itu. Nah ini bisa teman-teman lihat set state gitu. Set state. Nah ini bisa teman-teman lihat ya set state. Nah ini tujuannya untuk menambahkan produk baru ke alt produk dengan set state ya kan teman-teman. Nah kemudian menutup dialog navigator pop. Nah di sini teman-teman bisa lihat. Di sini ada navigator pop teman-teman. Nah navigator pop itu untuk apa sih? Navigator pop itu untuk menghilangkan atau mengembalikan pop up yang tadinya muncul menjadi tidak muncul seperti itu teman-teman. Nah di sini bisa kita lihat algoritma seperti ini. Saat user menekan floating action button-nya, muncul alert dialog. Akan muncul pop-up itu sendiri. Kemudian dialog berisi text field untuk input nama dan harga produk. Ini saya bantu untuk analogikan ya teman-teman. Kemudian saat tombol simpan ditekan, ketika kita sudah mengisi text field-nya itu sendiri, ya kan, dari data yang sudah ada, yang sudah diisi oleh user, maka data dari text field dimasukkan ke dalam list set state. Data dari itu akan dimasukkan ke dalam set state. Akan lari ke dalam, kembali lagi ke set state, dan Flutter otomatis merefresh tampilan list yang ada di tampilan utama tadi. Akan merubah, akan menambah lagi produk baru, card yang baru lagi. Seperti itu. Oke. Setelah lanjut habis itu, ada menambah produk baru. Nah, add produk masih di add produk ya teman-teman. Add produk. Nah ini void add produk. Oke. Nah fungsi add produk sendiri dijalankan. Fungsi ini membuka ini udah lewat. Sorry ya. Oke langsung hapus produk ya. Hapus produk. Oke sorry ada kesalahan sedikit. Ternyata kita sudah lewat. Oke sekarang saatnya kita masuk ke kelas untuk delete produk, hapus produk, yang dimana di sini ada void garis bawah delete produk in index, yang dimana ini menghapus produk berdasarkan indeksnya yang ada di list tadi. Set state ada lagi di sini set state. Nah ini membuat tampilan otomatis kembali lagi diperbarui gitu. Tapi bedanya yang tadi itu untuk menambah produk, add produk, tapi yang ini untuk delete produk. Nah algoritmanya seperti ini teman-teman. Setiap item punya tombol icon button kan. Nah, icons.delete. Nah, saat tombol ditekan, yang di card itu, yang di card di sepatu itu, di cardnya, itu ada tombol tong sampah gitu teman-teman. Nah, ada tombol sampah gitu. Nah, saat tombol itu ditekan, data itu akan dihapus, ya kan? Dari list remove at index. Nah, kemudian panggil state lagi nih. Kita menggunakan set state lagi agar apa? Agar Flutter yang tadi memperbaharui kembali tampilan utamanya gitu. Jadi yang tadinya ketambah 2, jadi kalau kita delete produk lagi itu jadi ngurang gitu teman-teman. Nah, contoh kodenya di sini. Nah, kenapa pakai set state sih? Nah, set state itu tuh memberitahu Flutter teman-teman sebenarnya. Memberitahu Flutter bahwa data itu ada perubahan karena tadi balik lagi ya kita pakai stateful widget ya teman-teman. Nah jadi tampilan akan refresh otomatis gitu. Nah kalau tidak pakai set state, data di list itu udah berubah tapi datanya aja yang berubah kalau kita menggunakan data ya teman-teman. Tapi di tampilannya itu nggak akan berkurang gitu teman-teman. Nah kita masih bisa melihat item lama gitu tanpa hapus gitu teman-teman. Oke kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu struktur tampilan ya teman-teman. Bar, app bar ya teman-teman. Oke. Di sini ada return scaffold, yang dimana scaffold tadi yang telah dijelaskan oleh saudara Jamaluddin Al-Ansori itu adalah struktur utama dari layout itu sendiri. Nah, penjelasannya adalah app bar itu tuh apa ya? Menampilkan judul
atau e-commerce shop-nya, e-commerce shop yang paling atas itu ada di aplikasi kita. Nah, kemudian floating action button ini, boleh teman-teman lihat, floating action button ini ya, itu untuk menambahkan produk baru. Kemudian di sini ya, di sini ada body-nya, ada ininya, body-nya mana body. Nah, body padding nih, body padding ya. Berisi, nah di sini itu tuh berisi, sebenarnya di body ini tuh berisi daftar produk ya. Nah, padding itu apa sih teman-teman? Di sini ada padding. Padding itu tuh adalah uh, jarak gitu, adalah space gitu, adalah kalau ada dua ya teman-teman, ada padding, ada margin juga gitu. Cuma kalau padding itu dia itu tuh ke dalam gitu, untuk ukuran dalam dalam size box gitu ya, dalam size box itu dia untuk di dalam, dia fokus pada dalam gitu. Nah kalau margin itu sendiri dia fokus di area luar box seperti itu, atau luar bottom itu sendiri gitu. Nah kemudian fungsi build kategori, build produk kategori, sorry. Di sini build kategori ada indeks kosong ya teman-teman, name all product. Nah itu tuh menampilkan tombol kategori. Nah all product, nah produk kategori kan di sini ada all product, ada jaket, ada sneakers ya kan, indeks 1, 2. Nah kenapa di sini indeks build produk kategori indeks 0 namanya all product. Nah itu tuh karena all product itu berada di pertama ya teman-teman ya. Nah, jadi yang tadi seperti dijelaskan oleh Jamaluddin Al-Ansori itu adalah kita tuh pasti dimulai dari 0 ya teman-teman ya. Nah, all product ini 0, kemudian jaket 1, sneakers itu 2 gitu. Kemudian kita lanjut ke mana tadi, produk, sorry, icon product ya. Ini expanded ya. Nah, oke. Expanded gear grid nah, cross axis 2. Nah, ini tuh untuk apa? Ini tuh untuk membuat tampilan produknya berbentuk grid atau 2 kolom. Di sini sudah ada penjelasannya. Bisa skip nggak sih? Bisa di-pause nggak sih? 3. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke widget expanded. Dan di dalam expanded ini ada widget yang bernama grid view titik builder. Nah, ini tuh membuat tampilan produk berbentuk grid. Nah, jadi karena saya ingin membuat produknya di sini itu saya buat ada dua produk ya teman-teman. Jadi saya tuliskan di sini cross axis cone-nya 2 seperti itu. Nah, kemudian child aspect ratio, rasionya itu adalah ukuran kartnya itu sendiri yang ada di dalam kartnya itu sendiri. Jadi untuk lebarnya itu 100, kemudian untuk tingginya itu adalah 140. Nah, untuk cross axis spacing dan main axis spacing itu adalah jarak antara kartnya itu sendiri teman-teman. Jadi kan tadi ada 2 kart ya teman-teman. Nah, jarak antara dari kart 1 ke kart 2 itu saya menggunakan jarak 12 teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada scroll direction teman-teman. Nah, scroll direction axis vertikal yang dimana scroll ya teman-teman tahu ketika kita scroll itu maka dia itu akan ke bawah gitu ya, vertikal teman-teman ya. Kita akan scroll gitu ya, vertikal. Kemudian ada item count di sini teman-teman. Ada item count all products length gitu. Ketika intinya gini teman-teman. Ketika produk di tampilan itu sudah banyak ya, sudah memenuhi gitu, sudah sangat banyak, maka tampilan itu sendiri itu akan memanjang ke bawah teman-teman. Vertikal tadi teman-teman, length ya teman-teman, length akan otomatis
akan bisa kita scroll gitu teman-teman, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian item buildernya ini kita itu tombol ya teman-teman ya, untuk membuat tombol pada kartnya itu sendiri, yang dimana tombol pada kanan, sebelah kanan atas kartnya, untuk menghapus ya teman-teman ya, untuk menghapus, memanggil widget kartu. Nah, right-nya ini right top itu 0 ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada widget icon button, yang dimana di sini menjelaskan tombol tadi. Kalau saya icon delete ya kan, yang tadi saya kasih tahu yang di sebelah kanan atas di dalam kartnya itu sendiri, itu adalah tombol untuk menghapus ya teman-teman ya, untuk menghapus. Dan di situ saya gunakan colors titik red, saya menggunakan warna merah teman-teman. Nah, ketika dipencet on press ya, ketika kita klik, maka otomatis produk yang tadi sudah memenuhi akan terhapus satu per satu teman-teman, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke langkah build produk kategori ya teman-teman ya. Oke, di sini ada menampilkan tombol kategori yang bisa diklik teman-teman ya. Recruit index, recruit string name ya, gesture director ya teman-teman. Nah, jika diklik, maka I selected itu berubah. Jadi teman-teman bisa lihat di situ ada all produk, ada jaket, ada sneakers. Nah, ketika itu kita on tab, maka state itu akan jalan ya teman-teman ya. Stateful widget ini akan berjalan, akan berubah, ya kan? Akan berubah menjadi, kita turun menjadi di sini, kita turun dulu teman-teman, kita turun terlebih dahulu menjadi warna yang tadinya ketika kita tidak pencet, ketika kita pencet berwarna merah ya teman-teman ya. Ketika I selected, ketika kita select akan berwarna merah, tetapi ketika kita geser kepada bottom yang di sampingnya, contoh dari all produk kita ke jaket, maka ketika kita pencet all produk, maka all produk akan merah dan si jaket akan berubah dan akan menjadi warna red titik shade, yang dimana warnanya lebih muda, seperti halnya tidak aktif gitu teman-teman. Nah, kemudian teman-teman ya, nah udah ya, oke. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Nah, oke, satu lagi teman-teman, di sini ada chill ya kan, ada widget di dalam build project kategori juga ada widget text ya teman-teman, name style, yang dimana itu adalah, kenapa di sini ada color white, itu adalah menandakan bahwa tulisan yang ada pada tadi contoh all product itu berwarna putih ya teman-teman ya, ketika ya, dan ketika kita klik tetap berwarna putih teman-teman, tidak ada perubahan. Seperti itu teman-teman. Mungkin sekian dari saya untuk pembahasan home screen. Nah, selanjutnya akan saya kembalikan ke saudara Jamaluddin Jamal. Nah, di sini ada class produk, yaitu produk class. Produk class ini adalah model data ya, atau suatu produk yang dalam aplikasi e-commerce tersebut. Nah, jadi produk class ini yaitu setiap kali kita menambahkan atau menampilkan atau menghapuskan, data tersebut akan menjadi sebuah bentuk objek. Gitu. Nah, kenapa di sini kita menggunakan class produk, yaitu karena pertama menjadi struktur data ini menjadi rapi dan mudah dikelola. Nah, jadi bisa dilihat contohnya yaitu seperti list produk ini ada int, id, name, kategori, image, description, dan price. Nah, kenapa kita memakai final? Final ini artinya nilai yang cuma bisa diubah sekali doang. Maksudnya hanya sekali
ditampilkan, digunakan gitu maksudnya. Nah, di sini juga kenapa memakai required? Nah, karena di sini required ini adalah parameter yang wajib saat diisi membuat objek. Ketika tidak memakai required itu akan menjadi error. Contohnya mungkin ketika salah mendeskripsikannya di price, dia akan berubah menjadi error nantinya. Mungkin seperti itu. Kemudian dilanjutkan oleh A2. Halo teman-teman semua, setelah tadi kita mendengar penjelasan tentang produk.dart, ada juga main.dart, ada homescreen.dart. Sekarang kita di page produk_card.dart. Di sini kita bakal mengimport package material, dan itu kenapa material, kan itu emang wajib ya, bisa dilihat dari masing-masing file yang tadi, masing-masing page yang dijelaskan teman-teman saya, semuanya ada Flutter garing material.dart. Habis itu kita akan membutuhkan produk.dart, makanya kita impor ke file produk_card ini. Selanjutnya kita ngedeklarasiin produk card. Kita buat kelas baru namanya produk card yang merupakan set value widget. Sebagaimana udah dijelaskan kembali lagi dari awal oleh saudara Jamal, set value widget itu artinya yang dapat berubah. Untuk setelah dibuat kelasnya di atas, habis itu dipanggil lagi di cons itu, artinya dipanggil lagi produk cardnya. Setelah tadi dibuat kelasnya di atas, dipanggil lagi. Nah, super key itu untuk apa? Untuk membedakan antara satu